Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian kalau ibu guru tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian menjawab ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya. Yuk kita ulangi lagi. Ibu guru tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, bagus sekali. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Anak-anak, guru mau tanya nih, siapa yang tidak berangkat hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Artinya kita sudah siap untuk melaksanakan pelajaran hari ini. Oke, anak-anak, Bu Guru punya tepuk semangat nih biar kalian tambah semangat belajarnya. Bu Guru contohin dulu ya. Tepuk semangat semangat. Gitu ya, ditirukan ya. Tepuk semangat semangat. Oke, udah semangat semua ya. Anak-anak, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Kemarin kita belajar tentang cahaya. Oke, masih ada yang ingat cahaya itu apa? Ya, cahaya itu adalah salah satu sumber energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Anak-anak, sekarang Bu Guru mau tanya, siapa yang di rumah suka membantu orang tua? Ya, semua rajin membantu orang tua ya. Salah satu contoh membantu orang tua itu menjemur pakaian. Menjemur pakaian itu di bawah matahari. Dan matahari itu mengeluarkan apa ayo? Ya, betul sekali. Mengeluarkan cahaya yang dapat mengeringkan baju kita. Baik anak-anak, kita buka bukunya tema 5 halaman 6-7. Di poin C, sifat cahaya. Nah, di sini Bapak ingin menjelaskan materi sifat-sifat cahaya menggunakan video yang Bapak akan tampilkan berikut ini. Cahaya di sekitar kita. Cahaya berasal dari benda-benda yang mengeluarkan cahaya atau yang disebut sumber cahaya. Sumber cahaya antara lain cahaya matahari, cahaya lampu, dan api. Nah, cahaya yang ada di sekitar kita dibedakan menjadi dua. Yang pertama, cahaya tampak, yaitu cahaya yang dapat ditangkap oleh mata. Yang kedua, cahaya tidak tampak. Cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata, contohnya seperti sinar ultraviolet dan sinar X. Sifat-sifat cahaya dibagi menjadi 5. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Dan yang kelima, cahaya dapat dibiaskan. Sifat cahaya yang pertama, cahaya merambat lurus. Coba perhatikan gambar di video ini. Gambar ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Cahaya lilin
merambat lurus pada lubang karton A, B, C yang diletakkan dengan sejajar, sehingga cahaya lilin dapat dilihat oleh mata. Selain itu, cahaya yang merambat lurus, contohnya berkas cahaya lampu sorot. Nah, mungkin adik-adik pernah melihat lampu sorot itu saat di pasar malam. Kemudian berkas cahaya matahari. Kemudian contoh lain, berkas cahaya proyektor. Nah, proyektor ini biasanya yang sering digunakan di dalam kelas-kelas saat penyampaian materi. Kemudian berkas cahaya senter. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Ada juga benda yang tidak dapat ditembus dengan cahaya, disebut benda gelap. Contohnya seperti papan, buku, dan lain-lain. Seperti gambar di layar ini, video, bahwa benda gelap seperti manusia jika terkena sinar matahari akan membentuk bayangan karena tidak dapat menembus benda yang bening, karena manusia disebut benda gelap. Contoh lain dari cahaya yang dapat ditembus oleh benda bening, seperti yang ada di percobaan berikut. Nah, ini salah satu bukti bahwa cahaya menembus benda bening. Pada percobaan ini membuktikan bahwa cahaya senter dapat menembus permukaan benda yang bening seperti mangkok kaca. Nah, yang lain, contoh cahaya yang menembus benda bening itu seperti berkas cahaya dalam akuarium. Kemudian berkas cahaya matahari yang menembus kaca saat biasanya pagi hari atau sore hari. Kemudian berkas cahaya senter menembus mangkok kaca yang tadi atau benda kaca yang lain seperti gelas kaca. Yang ketiga, sifat cahaya yang ketiga adalah sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Seperti yang ada di gambar di samping, bahwa cahaya dapat dipantulkan dengan menggunakan benda bening seperti air dan kaca. Ini adalah percobaan yang pembuktian bahwa cahaya dapat dipantulkan. Pada percobaan ini membuktikan bahwa cahaya senter dapat dipantulkan ketika mengenai permukaan benda yang mengkilat seperti cermin. Contoh lain cahaya yang dapat dipantulkan itu seperti tadi cahaya senter yang dapat memantul dengan cermin, kemudian berkas cahaya matahari yang memantul pada kaca panel surya. Kemudian yang ketiga adalah berkas cahaya lilin memantul pada cermin. Kita lanjut ke sifat yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Jika cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, akan terjadi pembelokan cahaya atau yang disebut nama lain pembiasan. Di sini contoh dari pembiasan itu adalah ketika percobaan di sini adalah gelas yang diisi air, kemudian adik-adik memasukkan pensil ke dalam gelas tersebut. Pada percobaan ini
bahwa cahaya dapat dibiaskan ketika sebuah pensil akan dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, akan tampak seolah-olah pensil tersebut terlihat patah. Padahal kita tahu bahwa pensil sebenarnya tidak patah, tapi kalau coba dimasukkan ke dalam gelas akan terlihat seperti patah. Contoh lain adalah kolam terlihat lebih dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. Jadi mungkin kalau adik-adik saat ingin berenang, kalian melihat air itu bahwa kolamnya itu dangkal, tapi saat berenang kalian merasa ketinggian dan sebagainya. Itu karena cahaya dapat dibiaskan. Contoh yang lain adalah posisi ikan terlihat lebih dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. Nah, di sini adik-adik jika memiliki akuarium atau apa yang di dalamnya ada ikan, kalau dilihat dari atas mungkin ikannya itu terlihat lebih dekat ke permukaan air, tapi sebenarnya ikan tersebut di bawah jauh dari yang kita pikirkan, karena cahaya dapat dibiaskan tadi. Yang selanjutnya, sifat cahaya yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Cahaya putih yang dilewatkan oleh benda-benda tertentu akan mengalami penguraian warna. Itu makna dari cahaya yang dapat diuraikan. Contohnya itu, coba perhatikan gambar kaset di video ini. Percobaan ini membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan ketika berkas cahaya mengenai permukaan kaset akan terlihat berkas cahaya yang berwarna-warni. Jadi cahaya itu dapat diuraikan kalau ketika kena cahaya itu yang ada di kaset. Contoh lain dari cahaya yang dapat diuraikan, berkas cahaya ya matahari yang mengenai air akan membentuk pelangi ya. Biasanya saat air hujan telah berhenti, yang ada sinar matahari terang, kemudian itu biasanya timbul adanya pelangi. Kemudian penguraian cahaya pada gelembung air. Mungkin adik-adik sering bermain gelembung-gelembung air seperti ini ya. Kenapa kok bisa berwarna-warni? Karena terkena cahaya yang terang dapat diuraikan pewarnaannya. Yang selanjutnya, penguraian cahaya pada prisma. Oke, selesai ya. Sekian penyampaian materi dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman Bapak yang selanjutnya. Baik anak-anak, tadi sudah dijelaskan mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, sifat cahaya ada berapa anak-anak? Ya betul, ada 5. Yang pertama adalah sifat cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua adalah sifat cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga adalah sifat cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat adalah sifat cahaya dapat dibiaskan. Dan yang terakhir adalah sifat cahaya dapat diuraikan. Nah, jadi rangkuman dari pembelajaran tadi itu yaitu cahaya merupakan semua benda yang dapat memancarkan cahaya. Misalnya matahari, bintang, api, dan kilat. Nah, sifat cahaya merupakan sinar yang dapat ditangkap oleh mata manusia secara langsung. Kita selesai sampai di sini ya anak-anak. Jangan lupa besok pelajari materi cahaya, manfaat cahaya bagi manusia. Nah, sekarang kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita tutup dengan berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.